Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Sinariana dengan NIM D002551 dari kelompok A8. Jadi di sini saya menjelaskan terkait laporan anatomi dari blok 2.2. Jadi yang pertama saya akan membacakan skenario, yaitu saat kejadian bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sakit keras bibir dan ujung dari tampak kebiruan. Nah, Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak itu sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogi Falot. Pertanyaannya, jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation, kemudian jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan sirkuit fetal saluran air, dan jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Nah, jadi yang pertama yaitu jelaskan tentang sirkulasi dari fetal. Nah, pertama itu bermula dari plasenta ke janin. Nah, dari darah ini yang kayak oksigen berasal dari plasenta, kemudian masuk ke tubuh janin melalui vena umbilicalis. Nah, sebagian besar darah ini tidak masuk ke hati sepenuhnya, tetapi akan langsung dialirkan melalui ductus venosus yang menuju vena cava inferior dan atrium kanan. Nah, kemudian ke pentasan ke jantung kiri. Di atrium kanan, darah tidak sepenuhnya ke paru-paru karena paru belum berfungsi, dan darah dialihkan melalui foramen oval. Nah, sehingga alurnya itu dari atrium kanan terus lanjut ke foramen oval, kemudian lanjut ke atrium kiri, ventrikel kiri, dan lanjutkan dengan aorta. Nah, kemudian lanjut ke aliran ke paru. Nah, dari paru ini sebagian besar itu bermula dari darah, kemudian kembali ke vena cava superior, kemudian lanjut ke atrium kanan dan ventrikel kanan. Dari sini akan menuju ke arteri pulmonalis. Nah, karena si paru-paru belum aktif, hanya sedikit darah yang masuk ke paru, maka sebagian besar akan dialihkan melalui ductus arteriosus menuju aorta descendens. Kemudian kembali lagi ke plasenta, yaitu darah dari aorta descendens mengalir ke arteri iliaca, kemudian lanjut ke arteri umbilicalis, kemudian akan kembali ke plasenta. Nah, ini berfungsi untuk pertukaran gas CO2 dibuang dan O2 diambil kembali. Kemudian ini juga ada fetal circulation melalui diagram, itu sama aja kayak tadi. Nah, selanjutnya jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Jadi sirkulasi fetal ini berbeda dengan sirkulasi pas kelahiran. Nah, karena terdapat pembuluh umbilikalis di ductus venus dan ductus arteriosus dan foramen ovale, darah yang miskin akan oksigen pada fetus akan mencapai plasenta melalui umbilikalis sebagai cabang dari arteri iliaca interna. Nah, dari sini darah akan mengalir kembali ke fetus setelah mengalami oksigenasi melalui umbilikalis dan bersirkulasi ke hati melalui ductus venosus arandi, karena tahanan aliran di hati akan cenderung lebih tinggi. Nah, melalui katup pada persimpangan cava inferior, aliran darah akan melewati foramen oval menuju ke atrium kiri, sehingga pada darah kayak oksigen akan mengalir melewati rute terpendek menuju organ. Nah, pada darah dari vena cava superior akan masuk ke dalam ventrikel kanan, kemudian dialirkan melewati ductus accessorius sebagai pembuluh lintas atau menuju aorta sehingga melingkari sirkulasi paru yang masih tidak berfungsi. Nah, jadi setelah bayi lahir akan terjadi beberapa perubahan seperti foramen oval berubah menjadi fossa ovalis, kemudian ductus arteriosus akan berubah menjadi ligamentum arteriosum, kemudian di sel arteri umbilicalis akan berubah menjadi ligamentum umbilical medianum. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu jelaskan vaskularisasi vena dan arteri jantung. Yang pertama itu ada aorta ascendens. Aorta ascendens ini terletak di sebelah kanan linea mediana, terus skeletopisnya itu ada di costae 3 atau pertengahan korpus VTH5. Nah, cabangnya itu dari coronaria dextra dan arteri coronaria sinistra. Selanjutnya yang kedua yaitu arcus aorta. Di arcus aorta ini letaknya di belakang manubrium sterni.
Terus sclerotisnya itu ada di VTH 3. Cabang-cabang itu di Truncus brachiocephalicus, terus ada carotis communis sinistra dan subclavian sinistra. Nah, kemudian dibagi ada 3, ada Truncus brachiocephalicus. Nah, ini cabangnya ada 2, ada di arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Kemudian yang kedua itu ada carotis communis sinistra, bercabangnya dari arteri carotis externa sinistra dan arteri carotis interna sinistra. Kemudian yang ketiga itu di subclavia sinistra, cabang itu dari axillary sinistra dan vertebral sinistra. Selanjutnya di aorta descendens ini ada dua pars thoracica sama pars abdominalis. Di pars thoracica ini letak di PTH 4 sampai PTH 9. Kemudian cabang utama itu ada di intercostalis posterius 3 sampai 9, terus ada suprastolis, terus ada pharynx superior. Nah, cabang-cabang visceralnya itu ada bronchialis, esophagealis, terus pericardiacis sama mediastinalis. Nah, di pars abdominalis ini cabang dari viscera anterior dari Truncus colicus tinggi VTH 11. Kemudian ada 3 pasang cabang viscera lateralis, kemudian dilanjut dengan 5 pasang cabang parietal atau lateral leading pada abdomen, dan ada cabang-cabang terminal. Selanjutnya yang vena. Nah, pada vena ini ada vena superficialis sama profunda. Nah, di superficialis itu letaknya di dekat dengan permukaan kulit, dengan di vena profunda itu letaknya di dalam dan biasanya lebih besar. Nah, pada vena comitant ini biasanya pada arteri yang kecil di ekstremitas dan letaknya di profunda. Nah, sedangkan di vena sedang itu ada femonalis dan vena brachialis sama vena axillaris. Nah, terdapat juga valvula venosa, yaitu katup yang berfungsi untuk menahan darah dari gaya gravitasi. Selanjutnya ada vena canoninica, brachiocephalica, dextra et sinistra. Nah, pada masing-masing vena ini merupakan muara dari vena jugularis interna dan vena subclavian. Nah, pertemuan ini akan membuat suatu sudut yang disebut angulus venosus dexter et sinister. Nah, kemudian di vena cava superior ini akan menerima darah dari regio caput dan kolum, kemudian ekstremitas superior dan sistema azygos. Baik, selanjutnya di sistema azygos itu ada vena azygos, dan di bagian ini jadi dari bagian dextra columna vertebralis dan menghubungkan SVC dan IVC. Nah, di vena hemiazygos ini di bagian sinistra columna vertebralis pars inferior. Kemudian di vena hemiazygos accessoria itu di bagian sinistra columna vertebralis pars superior. Nah, sedangkan di sistema hepatis ini vena-vena dari kita yang mengalir ke hepar akan masuk ke dalam sirkulasi hepar yang dialirkan ke vena cava inferior. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peran kedua. Dan saat musim hujan, bayi mengeluarkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari disertai nyeri pada darah pipi yang memberat saat menunggu. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medium. Nah, pertanyaannya, jelaskan sinus-sinus parasal yang terhadap hidung beserta fungsinya. Kemudian sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara pada masing-masing sinus, dan jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dari sinus-sinus lainnya. Kemudian lanjut yang soal pertama, yaitu sebutkan sinus-sinus paranasal yang terdapat di hidung beserta fungsinya. Di paranasal itu ada 4 sinus. Yang pertama ada sinus maxillaris atau antrum ligmori, kemudian ada sinus frontalis, terus ada sinus ethmoidalis, anterior et posterior, dan sinus sphenoidalis.
Selanjutnya ada vaskularisasi sama inervasi. Vaskularisasi ini merupakan aliran darah yang berasal dari arteri karotis interna eksterna, yaitu dari cabang arteri karotis eksterna, yaitu ada spina latina, palatina mayor, radialis superior, dan ramus lateris nasi. Terus ada cabang arteri karotis interna itu dari epimedalis anterior dan epimedalis posterior. Nah, pada vena-vena hidup ini mempunyai nama yang sama dan berjalan berdampingan dengan arteri-arterinya. Nah, sedangkan yang inervasi yaitu sensori penciuman dari sensori kubum, yaitu cabang-cabang ini dari ophthalmicus. Itu ada epimedalis anterior sama epimedalis posterior. Nah, otot ini dari glandula mukosa di dalam kavitas nasi dan sinus paranasalis. Baik, dilanjutkan dengan soal yang kedua, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara dari masing-masing sinus. Yaitu ada kavernasi, yang pertama ada apertura, yaitu dinares, apertura nasalis anterior, coana apertura nasalis posterior, terus ada regiones, itu vestibulum nasi, regio respiratoria, dan regio olfaktoria. Kemudian di septum nasi itu terdiri dari cartilago septinasi, kemudian ada vomer, terus lamina perpendularis os ethmoidal, terus spina nasalis os frontal, os nasal, frisa nasalis os maxilla, sama ada os platinum dari septum nasi. Kemudian di dinding lateralnya itu dinding lateral pada kavernasi itu memiliki 3 tengkukan tulang yang bertingkat, yaitu ada concha nasalis superior, concha nasalis media, concha nasalis inferior. Nah, pada concha nasalis ini akan membagi kavernasi menjadi 4 saluran udara. Ada recessus pneumomyoidalis, terus meatus nasi superior, yang media, sama yang inferior. Nah, pada muara sinus ini dan ductus nasi lateral kavernasi itu di bagian lateral. Selanjutnya jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Yang pertama itu ada sinus maxillaris, yaitu di antrum hikmori, terus kemudian ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidalis, terus ada sinus sphenoidalis. Selanjutnya di posisi ostium atau saluran pembuangan ini terletak di paling tinggi. Nah, ostium atau lubang drainase sinus maxillaris akan terletak di bagian atas dinding supramondial pada rongga sinus. Nah, ini berarti ketika seorang dalam posisi tegak, berdiri, atau ketika sedang duduk, lendir tidak dapat mengalir keluar secara alami melalui gravitasi, melainkan harus melawan gravitasi untuk keluar. Nah, hal ini sering membuat lendir tertahan dan terinfeksi. Nah, kemudian drainase akan melawan gravitasi, tidak seperti sinus-sinus yang lain yang memiliki posisi drainase yang lebih baik, siliap. Terus di dalam sinus maxillaris juga harus bekerja sangat keras untuk mendorong lendir ke atas menuju lubang drainase yang saat itu terhambat jika sering terjadi pembengkakan. Selanjutnya kedekatan dengan akar gigi atau infeksi odontogenik pada dasar sinus maxillaris ini akan berbatasan langsung dengan akar gigi geraham atas. Nah, akibatnya infeksi pada gigi geraham atas kayak abses atau karies berat itu sangat mudah menyebar ke dalam sinus maxillaris. Sekitar 10% kasus sinusitis maxillaris itu disebabkan oleh masalah pada gigi. Selanjutnya, ukuran terbesar pada sinus maxillaris ini merupakan sinus paranasal yang paling besar, sehingga memiliki area permukaan yang luas untuk memproduksi lendir dan dapat berpotensi menjadi tempat penumpukan sekret atau cairan. Nah, sedangkan ostium yang sempit atau lubang drainase sinus maxillaris yang sempit itu sehingga mudah tersumbat oleh pembengkakan akibat alergi atau virus flu yang menghentikan ventilasi dan drainase normal. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.